Semangat pagi Pak Stefanus dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen konflik. Perkenalkan, nama saya Felicia Margareta, NRP 15012173. Mari kita mulai presentasinya. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu konflik? Konflik adalah sebuah interaksi antara dua pihak yang berbeda persepsi terhadap sebuah masalah. Semua orang pasti pernah mengalami sebuah konflik, maka dari itu kita harus tahu dan paham bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Sebelum mempelajari bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan baik, alangkah baiknya kita tahu bagaimana konflik ini bisa terjadi, atau bisa kita sebut sumber konflik. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan sering terjadi di kalangan sekolah maupun kuliah. Contoh dari persaingan yaitu persaingan untuk menjadi ketua organisasi. Yang kedua, perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan sering terjadi di kalangan organisasi. Contohnya ketika ada dua pihak yang berbeda tujuan atau visi misi untuk menjalankan organisasi tersebut di masa depan. Yang ketiga, miskomunikasi. Miskomunikasi atau yang biasa disingkat miskom kadang terjadi di kalangan guru atau dosen dengan muridnya. Contoh, guru menyuruh untuk mengerjakan soal halaman 12, tetapi murid mengerjakan soal halaman 13. Yang keempat adalah berbeda persepsi. Contoh dari berbeda persepsi adalah ketika kita sedang menghadapi ujian yang kita rasa sulit, tetapi teman kita bilang kalau ujian itu terlalu gampang. Dan yang terakhir adalah berbeda kepribadian. Kepribadian juga dapat menjadi sumber konflik. Apalagi orang yang memiliki kepribadian pemarah bertemu dengan orang yang berkepribadian agak lemot. Kita aja yang memiliki kepribadian yang bukan pemarah, kadang juga agak sedikit gas ketika kita ngomong dengan orang yang memiliki kepribadian yang agak lemot. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa setiap manusia pernah berkonflik, entah itu karena berbeda tujuan, persepsi, kepribadian, dan lain-lain. Maka dari itu, kita perlu tahu orientasi penyelesaian konflik atau yang biasa disebut dengan konflik management style. Saya, Evelyn Margareta Susanto dengan NRP 160321002 akan menjelaskan mengenai orientasi penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu compete atau defeat. Seseorang menyikapi konflik sebagai suatu kompetisi di mana harus ada salah satu pihak menjadi pemenangnya, yaitu dirinya sendiri. Baginya, hal itu lebih penting daripada apapun, termasuk hubungannya dengan pihak lain yang berkonflik dengannya. Ia mati-matian mempertahankan pendapatnya sampai pihak lain bisa mengakui kebenaran pendapatnya supaya ia menang dan yang lain kalah. Yang kedua yaitu withdraw atau avoid. Ketika seseorang menyikapi konflik dengan cuek. Ketika terjadi konflik, dia cuma akan diam dan mendengarkan saja karena dia merasa itu bukan masalah yang besar dan berusaha menghindari konflik apapun. Dalam hal ini, tidak ada pemenang dalam konflik. Yang ketiga, yaitu compromise atau berkompromi. Seseorang menyikapi konflik dengan cara yang fleksibel. Orang tipe ini tidak suka berkonflik karena itu adalah sesuatu yang tidak berguna baginya. Dia tidak keberatan menuruti pendapat orang lain dengan harapan suatu saat orang lain akan melakukan hal yang sama padanya. Dia merasa semua hal bisa dikompromikan dan hasilnya bisa diterima semua pihak. Alhasil, ia kalah dan orang lain menang. Yang keempat yaitu collaborate atau kolaborasi. Seseorang menyikapi konflik dengan cara mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Dia yakin bahwa saling bekerja sama dan melengkapi akan dapat memberikan solusi yang lebih baik daripada bekerja secara sendiri-sendiri. Hal ini seperti tim basket yang harus solid atau harus bekerja sama untuk menyerang lawan. Yang terakhir yaitu accommodate atau give in atau mengakomodasi. Seseorang menyikapi konflik dengan cara mengalah pada pihak lain. Dia tidak nyaman dengan konflik, dia lebih menghargai hubungannya dengan pihak lain daripada konflik itu, sehingga akan rela untuk menuruti kehendak orang lain dan lebih berfokus pada hal lain yang masih bisa dilakukan. Ada juga beberapa gaya manajemen konflik.
untuk menyelesaikan konflik, antara lain yaitu yang pertama, accommodation atau bisa disebut peacemaker, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kemudian ada avoidance, the escapist, cenderung menghindar dari orang yang berkonflik. Kemudian ada competition, the player, memperjuangkan tujuan dan mengorbankan persahabatan. Kemudian ada compromise, the traitor, menyerah sebagian dari keinginan pribadi, demikian juga orang lain. Dan yang terakhir ada collaboration, the problem solver, ketika kedua belah pihak ingin yang terbaik untuk semuanya. Apakah kamu sudah tahu apa gaya manajemen konflik yang kamu gunakan? Dan terakhir ada tips untuk kalian biar bisa menyelesaikan berbagai macam konflik dengan baik. Yang pertama yaitu kontrol emosi. Tenang guys, tarik nafas dalam-dalam, jangan sampai termakan emosi. Karena jika menggunakan amarah, konflik tidak akan selesai. Kita harus berpikir jernih agar masalah bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, pahami isu konflik. Coba kalian pikirkan apa sih penyebab dari konflik yang terjadi dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, siapkan strategi perang. Siapkan strategi untuk menghadapi konflik tersebut. Pikirkan apa saja yang harus dikatakan dan dilakukan agar masalah tersebut bisa selesai. Yang terakhir, cara penyelesaian terbaik. Tentukan berbagai alternatif penyelesaian masalah dan pilih yang terbaik untuk menyelesaikan konflik kalian. Demikian presentasi manajemen konflik dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Salam.